Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir pembelajaran ilmu pengetahuan sosial bersama Miss Soraya. Pembahasan pada kesempatan kali ini adalah tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan IPS kelas 8. Latar belakang munculnya nasionalisme Indonesia. Bangsa Indonesia sadar berbagai penyebab kegagalan perjuangan kemerdekaan pada masa lalu. Salah satu penyebab kegagalan adalah perlawanan yang bersifat kedaerahan. Kalian ingat lagi beberapa perjuangan bangsa Indonesia di berbagai daerah. Bagaimana seandainya para tokoh seperti Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Patimura, Sultan Hasanuddin, dan para tokoh lainnya bersatu mengusir penjajah? Tentu Belanda akan mudah ditaklukkan. Pada awal abad ke-20, corak perjuangan bangsa Indonesia berubah dari yang bersifat kedaerahan menuju perjuangan yang bersifat nasional. Bangsa Indonesia telah menemukan identitas kebangsaan sebagai pengikat perjuangan bersama. Paham kebangsaan atau nasionalisme telah tumbuh dan menjelma menjadi sarana perjuangan yang sangat kuat. Nasionalisme di Indonesia berkembang terutama setelah munculnya berbagai organisasi pergerakan. Faktor-faktor pembentuk kesadaran nasional yaitu pengaruh perluasan kekuasaan kolonial Barat, pengaruh pendidikan Barat, dan pengaruh perkembangan pendidikan Islam. Pihak-pihak yang berperan dalam proses terbentuknya kesadaran nasional yaitu peranan kaum terpelajar, kaum profesional, dan peranan pers. Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia terdiri dari organisasi pergerakan yang bersifat etnik kedaerahan, organisasi pergerakan yang bersifat keagamaan, organisasi pergerakan yang bersifat nasional, dan Manifesto Politik 1925, Kongres Pemuda, dan Kongres Perempuan. Pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang. Pada tanggal 11 Januari 1942, Jepang mendarat di Indonesia dan menguasai Kalimantan, kemudian menyusul ke pusat-pusat kekuasaan Belanda di Sumatera dan Jawa. Pada mulanya, kedatangan Jepang disambut gembira oleh bangsa Indonesia. Hal ini karena Jepang berusaha menarik simpati antara lain dengan melakukan sejumlah kegiatan. Masa pendudukan Jepang di Indonesia disikapi secara beragam oleh para pejuang dan tokoh pergerakan. Beberapa tokoh meyakini bahwa bangsa Indonesia akan meraih kemerdekaan melalui perantara Jepang. Ada pula tokoh yang berpendapat bahwa Jepang tidak berbeda dengan Belanda yang menjajah Indonesia. Keragaman pendapat itu menjadi latar belakang perbedaan strategi dalam berjuang menghadapi Jepang. Pendudukan Jepang di Indonesia mempengaruhi berbagai bidang kehidupan, yakni bidang politik, ekonomi, militer, sosial, pendidikan, dan budaya. Perjuangan masyarakat Indonesia terhadap Jepang dilakukan melalui kerjasama kooperatif, non-kooperatif, dan pemberontakan. Strategi kooperatif. Strategi kooperatif dilakukan dengan cara bekerja sama dengan Jepang atau terlibat langsung dan aktif dalam organisasi-organisasi Jepang. Dengan demikian, para pemuda Indonesia mendapat pelajaran militer dari organisasi-organisasi tersebut. Mereka tidak menentang secara frontal pemerintah bala tentara Jepang.
Gerakan-gerakan yang bersifat kooperatif terhadap pendudukan bala tentara Jepang adalah Gerakan 3A. Gerakan 3A, Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia, merupakan gerakan resmi yang didukung oleh pemerintah. Gerakan 3A dibentuk pada bulan Maret 1942. Gerakan 3A dianggap Jepang tidak efektif sehingga dibubarkan pada bulan Desember 1942. Pusat Tenaga Rakyat atau Putra. Setelah Gerakan 3A dibubarkan, pemerintah pendudukan militer Jepang membentuk Putra pada tanggal 1 Maret 1942. Pemimpin Putra dikenal dengan 4 serangka, yakni terdiri atas Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, Ki Hajar Haji Mas Mansur. Bagi Jepang, tujuan pembentukan Putra untuk mengumpulkan segala potensi yang dimiliki bangsa Indonesia dalam rangka menghadapi Perang Asia Timur Raya. Putra akhirnya dimanfaatkan untuk membela rakyat dari kekejaman Jepang, serta untuk menggembleng mental dan semangat nasionalisme, cinta tanah air, anti kolonialisme dan imperialisme. Yang ketiga adalah Miai. Jepang memberi kelonggaran kepada golongan Islam di Jawa dan mengizinkan organisasi Islam dari zaman Hindia Belanda, yaitu Majelis Islam Allah Indonesia, tetap berdiri. Kebijakan ini merupakan upaya pendekatan Jepang terhadap golongan nasionalis Islam agar umat Islam tidak melakukan kegiatan-kegiatan politik. Pada bulan Oktober 1943, Miai dibubarkan dan diganti dengan Majelis Juro Muslimin Indonesia, Mas Jumi. Tokoh yang terlibat dari Mas Jumi antara lain Kiai Haji Hashim Asyari, Kiai Haji Mas Mansur, Kiai Haji Faris Ma'ruf, Kiai Haji Mukti, Kiai Haji Wahid Hashim. Strategi non-kooperatif. Melalui strategi non-kooperatif, para pejuang secara ilegal menghadapi kekejaman Jepang. Beberapa elemen perjuangan di bawah ini menerapkan strategi non-kooperatif, yaitu Gerakan Bawah Tanah. Strategi ini diterapkan karena pemerintah Jepang menekan dan melarang golongan oposisi. Beberapa pejuang nasionalis kemudian mengambil jalan melakukan gerakan di bawah tanah. Mereka diam-diam menghimpun kekuatan rakyat serta menanamkan semangat persatuan dan kesatuan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kelompok pergerakan nasional yang menjalankan strategi gerakan bawah tanah antara lain kelompok Sultan Syahrir, kelompok Amir Sarifuddin, kelompok Praptan 10, dan kelompok Menteng 31. Perlawanan rakyat. Kekejaman tentara pendudukan Jepang mendorong reaksi dari rakyat dan pejuang. Mereka mengangkat senjata untuk melawan kekejaman Jepang. Beberapa perlawanan terhadap Jepang antara lain perlawanan di Singaparna, perlawanan Aceh, perlawanan peta. Nah, demikian tadi pembahasan tentang semangat dan tumbuhnya nasionalisme. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.